Selamat pagi, siang, dan malam buat Sobat Kunci. Halo Sobat Kunci, selamat datang di episode keempat. Sobat Kunci tahu nggak sih sebenarnya untuk memecahkan kode-kode rahasia yang dikirimkan oleh agen Sokon, kita itu perlu loh tahu rumus-rumus dasar di matematika. Maka dari itu, kali ini kami para pencaci bertujuan untuk mengenalkan kalian pada teori bilangan bulat. Gak susah kok, yuk belajar bareng-bareng. Selamat menonton episode 4. Pencaci mempelajari teori bilangan Bulat! Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki pecahan desimal, bukan bilangan yang bentuknya bulat ya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif atau yang bisa kita sebut dengan bilangan asli yang terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Juga bilangan bulat negatif yang terdiri dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Ada juga nih bilangan cacah yang merupakan gabungan dari bilangan 0 dan juga bilangan bulat positif. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan lebih banyak menggunakan sifat pembagian. Sifat pembagian pada bilangan bulat itu seperti apa sih? Nah, misalkan nih, kita memiliki dua bilangan, yaitu A dan B. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini kita akan bagi habis B oleh A, dan hasilnya kita ibaratkan dengan variabel C. Maka B sama dengan A kali C. Sebagai contoh, 5 akan membagi habis 15, karena jika 15 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 3. Dan 3 sendiri merupakan bilangan bulat. Tetapi kita tidak mungkin membagi habis 27 dengan 8, karena hasilnya bukan merupakan bilangan bulat. Atau bisa dibilang bahwa 8 bukanlah faktor dari 27. Pada dasarnya, ketika kita melakukan pembagian yang tidak dibagi habis dengan penyebutnya, maka kita akan menyisakan bilangan. Ibaratnya nih, kamu ingin membagikan 6 potong pizza kepada 5 orang teman kamu. Pasti pizzanya sisa 1 kan? Nah, karena kita membahas tentang bilangan bulat, maka hasil pembagian tidak boleh menghasilkan bentuk desimal, sehingga sisa yang ada perlu kita tulis dalam bentuk penjumlahan. Dari sinilah lahir teorema Euclidean. Berikut ini merupakan rumus dari teorema Euclidean. Kita perlu memahaminya nih untuk dapat mencari PBB atau pembagi bersama terbesar. Rumusnya seperti ini nih. M sama dengan N kali Q ditambah R. Dengan syarat nilai R ini harus lebih besar atau sama dengan 0 dan nilai N ini harus lebih besar dari nilai R. Di sini, nilai Q bertindak sebagai quotient atau hasil bagi dan R sebagai remainder atau sisa dari hasil operasi pembagian. Nah, sekarang kita akan beralih kepada pengaplikasian rumus dari teorema Euclidean. Rumusnya ini adalah M sama dengan N dikali dengan Q ditambah dengan R. Di sini Q bertindak sebagai quotient atau hasil bagi dan R bertindak sebagai remainder atau sisa dari hasil bagi. Untuk lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh ya. Misalkan di sini kita memiliki dua buah bilangan yaitu M sama dengan 60 dan N sama dengan 36. Maka kita masukkan nilai 60 dan 36 ini ke dalam rumus yang tadi. M sama dengan 60 dengan N yaitu 36 dikalikan dengan Q ditambah dengan R. Untuk mencari nilai Q, maka kita harus membagi nilai M dengan N. 60 dibagi 36 akan menghasilkan nilai 1,666. Karena bilangan bulat itu tidak boleh dalam bentuk desimal seperti ini,
maka kita hilangkan koma 666-nya, sehingga kita mendapatkan Q-nya yaitu 1. Kemudian kita substitusikan nilai 1 ini ke dalam persamaan yang tadi. Menjadi 60 sama dengan 36 ditambah dengan R. Kemudian untuk mencari nilai R, kita tinggal mengurangkan nilai 60 dengan 36 sehingga menghasilkan nilai 24. Akhirnya kita dapat persamaan Euklidiannya, yaitu 60 sama dengan 36 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 24. Kombinasi lanjar adalah suatu PBB dari dua buah bilangan bulat A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka akan terdapat pula bilangan M dan N sedemikian, sehingga rumusnya akan dibaca: Nilai pembagi bersama terbesar itu sama dengan variabel M dikali dengan bilangan PBB yang digunakan untuk menghasilkan nilai PBB diwakili oleh variabel A, lalu dijumlah dengan hasil perkalian variabel N dengan bilangan PBB yang digunakan untuk menghasilkan nilai PBB diwakili oleh variabel B. Oke, untuk contohnya, kita memiliki bilangan 22 sama 50. Terus kita ini disuruh nyari PBB sama bentuk persamaan dalam kombinasi lanjarnya. Nah, kita kan tahu rumus kombinasi lanjar itu adalah PBB dari A, B itu sama dengan MA ditambah NB. Ya udah, tinggal kita tulis aja rumusnya, jadi PBB dari 50 dan 22 itu sama dengan 50M ditambah 22N. Nah, kita tuh pengen hasil akhirnya itu dalam bentuk persamaan seperti ini. Jadi, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari PBB dari bilangan 50 dan 22. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita tuh perlu menguasai terlebih dahulu teorema Euklidian. Di teorema Euklidian itu, kita kan tahu bahwa rumusnya itu M sama dengan NQ plus R. Ya udah, tinggal kita masukin dengan 50 sebagai M dan 22 sebagai N. Nah, dua-dua ini akan kita kalikan terlebih dahulu dengan Q, lalu dijumlahkan dengan sisa. Kalau masih kurang ngerti, di sini tuh kita mau bagi 50 sama 22. Nah, 50 dibagi 22 itu kan menghasilkan angka 2,27. Karena teorema Euklidian termasuk bilangan bulat yang dimana tidak ada bentuk desimal, sehingga 0,27-nya ini akan kita lupakan terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mengambil bilangan bulatnya, yaitu 2. Jadi kita tulis 50 itu sama dengan 22 dikali dengan 2, lalu dijumlah dengan sisanya. Nah, 50 ini akan kita kurangkan dengan 22 dikali 2 untuk mendapatkan nilai sisa. Sehingga sisanya ini sebesar 6. Nah, yang tadi itu akan kita jadikan persamaan 1. Setelah itu, kita akan mengulang proses ini dengan melakukan pergeseran. Jadinya, kita ganti nilai M menjadi nilai N. Nilai N itu kan 22. Nah, terus nilai N menjadi nilai R. Nah, nilai R-nya itu adalah 6. Lalu, kita tinggal hitung 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 22, yaitu 3. Nah, udah kayak gitu, tinggal 22 dikurang sama 6 kali 3. Hasil sisanya itu adalah 4. Nah, ini adalah persamaan kedua. Proses penggeseran ini akan terus diulang sehingga kita mendapatkan bentuk konstanta sama dengan 0.
Setelah mendapatkan nilai PBB-nya, kita perlu membuat suatu fungsi baru, atau istilahnya, kita mau buat konstanta sisa menjadi nilai yang bisa digantikan ke bentuk lain. Contohnya, pada persamaan 2, akan kita ubah bentuknya menjadi 4 sama dengan 22 dikurang 6 dikali 3. Persamaan ini akan kita beri identitas sebagai persamaan ke-6. Langkah ini juga akan dilakukan untuk mengubah persamaan 1 menjadi persamaan 7, yaitu 6 sama dengan 50 dikurang 22 dikali 2. Persamaan ini akan kita identitaskan sebagai persamaan 7. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus mengubah persamaan 1 sama 2? Karena kita pengen mengubah bentuknya jadi bentuk ini kan. Jadi kita perlu nyari nih, persamaan mana yang mengandung konstanta 50 dan 22. Nah, persamaan yang mengandung konstanta 50 dan 22 itu ada di persamaan 1 dan 2. Makanya kita ngubah bentuk persamaan 1 sama persamaan 2, gitu. Setelah itu, kita akan memasukkan persamaan 7 ke persamaan 6. Atau istilah lainnya, kita akan mensubstitusi persamaan 7 ke persamaan 6 dengan mengganti nilai 6 menjadi bentuk 50 min 22 dikali 2. Jadinya, kalau kita tulis persamaannya itu menjadi 4 sama dengan 22 dikurang 50 dikurang 22 dikali 2, lalu dikali sama 3. Nah, sobat kunci nggak kalau di sini tuh ada negatif. Artinya kita akan mengalihkan si bilangan di dalam ini, di dalam kolom ini, dengan negatif 3. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. 4 itu sama dengan 22 dikurang dengan 50 dikali 3 dan ditambah dengan 22 dikali 6. Nah, sekarang sobat kunci sadar lagi nggak kalau di situ ada dua bilangan dengan nilai 22. Akhirnya, si 22 ini bisa kita satukan sehingga kita mendapat persamaan 4 sama dengan 22 dikali 7 dikurang 50 dikali 3. Nah, mungkin ada beberapa sobat kunci yang bertanya-tanya, kenapa dua-duanya sekarang jadi dikali 7? Nah, sobat kunci ingat gak bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang dilakukan berulang kali. Sehingga ketika kita ketemu 22 dikali 6, itu artinya sama aja kayak 22 dijumlah 22 dan dilakukan sampai dua-duanya ini dijumlah sebanyak 6 kali. Nah, sekarang kita lihat di sini ada lagi 22 dan bentuknya itu positif. Sehingga artinya kita akan menambah lagi 22 sekali lagi di sini. Sehingga penjumlahan 22 ini akan dilakukan sebanyak 7 kali. Makanya hasil persamaannya itu menjadi 4 sama dengan 22 dikali 7 dikurang 50 dikali 3. Terus kita nemu di akhirnya, ternyata bentuk kombinasi lanjarnya itu seperti ini. Dengan PBB-nya adalah 4. Dua buah bilangan bulat M dan N dikatakan relatif prima jika nilai pembagi bersama terbesarnya sama dengan 1. Misalnya nih, ada dua buah bilangan, yaitu 25 dan 4. Bilangan 25 dan 4 adalah relatif prima, karena PBB dari 25 dan 4 itu sama dengan 1, yang jika dapat ditulis sebagai berikut. Sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya mengenai teorema Euklidian, menggunakan rumus M sama dengan N dikalikan Q ditambah R, di mana Q
merupakan variabel yang diisikan dengan bilangan unik atau bilangan yang menyesuaikan ditambah dengan R yang merupakan sisa. Nah, sekarang karena kita menggunakan M-nya yaitu 25 dan N-nya itu 4, tinggal kita substitusikan saja ke rumus teorema Euklidian yang akan menghasilkan persamaan 25 sama dengan 4 dikalikan dengan 6 ditambah 1. Nah, di situ kita misalkan saja itu menjadi persamaan 1 untuk memudahkan dalam menjelaskan. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi. 4 sama dengan 1 dikalikan 4 ditambah dengan 0. Nah, 4 di situ berasal dari pergantian yang asalnya dari N pada persamaan 1, dan 1 itu berasal dari sisa yang ada pada persamaan 1. Setelah itu, M-nya diisi dengan 1 sama dengan N-nya sama dengan 0. Nah, di situ program atau perhitungan dihentikan karena sudah terbukti sebagaimana kita telah sebutkan sebelumnya, jika M sama dengan 1 dan N sama dengan 0, maka bilangan itu dikategorikan sebagai bilangan yang relatif prima. Aritmatika modulo adalah metode aritmatika untuk menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat. Ide dasar dari aritmatika modulo adalah bekerja dengan sisa hasil bagi bilangan bukan dengan bilangan itu sendiri. Dalam penulisannya dapat kita misalkan dengan variabel A dan M bilangan bulat. M lebih besar daripada 0. Kelihatanlah kemiripannya? Kalau belum kelihatan, kita jelasin deh. Antara persamaan kiri yang menggunakan aritmatika modulo dan yang kanan menggunakan teori Euklidian. Pada teorema Euklidian, kita akan mencari nilai besaran dari M. Maka dari itu rumusnya adalah M sama dengan NQ plus R. Sedangkan pada aritmatika modulo, nilai atau besaran yang kita cari adalah R atau sisa bagi. Maka rumusnya itu adalah A mod M sama dengan R. Kita sendiri tahu bahwa sisa adalah bentuk kelebihan dari suatu hal. Maka dari itu, bentuk R sudah pasti positif karena sifat dari sisa itu sendiri sudah pasti jumlah dari yang tertinggal. Contohnya, kamu pengen membagikan pizza kepada 5 orang. Ceritanya, saya sebagai agen Bani memotongnya secara kelebihan, malah nyisa 1 misalnya. Artinya 1 itu sudah pasti bentuknya kelebihan dari pizza yang sudah dibagikan. Maka dari itu, tidak mungkin sisa itu berbentuk negatif. Karena negatif mewakili bentuk pengurangan atau kurangnya pizza yang sudah dipotong untuk dibagikan kepada 5 orang. Karena yang namanya kelebihan itu tidak mungkin kurang. Sama halnya seperti rasa cinta kamu ke mantan yang gak mungkin berkurang kan? Pasti masih ada aja tuh sisa rasanya. Udah kayak lagu Joji aja. Gimana Sobat Kunci? Asik gak nih episode kali ini? Tungguin next episode dari kita. Seperti biasa, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap ataupun konsep di dalamnya. Terima kasih sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Ikuti terus perjalanan pencaci. Kami pamit undur diri.
Jaga rahasia yuk.